Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Libur telah tiba, libur telah tiba. Oh iya, long weekend. Ore, ya kan. Selamat tahun baru Islam juga ya buat pemirsa. Terima kasih Andi Kumala ucapannya. Gak terasa. Alhamdulillah loh ya. Pusing nggak? Ayo, liburan anak sekolah ya kan? Mau kemana? Pasti udah pada minta jalan-jalan kan? Iya, pada minta liburan, emang waktunya liburan sih. Tapi anak-anak yang liburan kita enggak, karena harus bayar uang sekolah, harus bayar uang anak jalan-jalan ya kan. Jadi kita harus kerja semakin giat. Iya, gitu. Harus semangat dong Philip. Cari cuan. Iya, cari cuan. Pak Camat ke pasar beli melon. Cakep. Selamat hari Jumat buat pemirsa yang lagi nonton. Cakep. Jadi beli melon. Iya. Melon atau gas melon ya? Oke lah kalau begitu. Kita langsung aja. Kita tadi sudah melihat bagaimana berita pembuka Apa Kabar Indonesia pagi hari ini dengan berita kebakaran. Ini juga selanjutnya masih berita seputar kebakaran pemirsa diduga akibat korsleting listrik. 4 ruko di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. 2 orang mengalami luka bakar. Kebakaran menimpa 4 ruko di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari sebuah ruko laundry yang sedang beraktivitas. Api pun membesar melukai 2 karyawan laundry. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang Selatan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Masih kebakaran pemirsa, sebuah mobil dilalap api di dekat sebuah hotel di Bangka Belitung. Dalam mobil yang hangus tersebut justru ditemukan kerangka manusia. Ya, mobil jenis minibus ini terbakar dalam keadaan terparkir di tepi jalan dekat sebuah hotel di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kebakaran terjadi dini hari dan diketahui pertama kali oleh warga yang tinggal dekat lokasi kejadian. Saksi melihat mobil meledak sampai terbakar, dimulai dari bagian tengah badan mobil, lalu dengan cepat membesar menghanguskan seluruh badan mobil. Yang lebih menggemparkan, usai kebakaran dipadamkan, ditemukan kerangka manusia di posisi jok penumpang bagian depan. Polisi hingga kini juga masih menyelidiki apakah manusia yang hangus terbakar itu adalah korban pembunuhan. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Beredar video pengakuan narapidana di Lapas Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang mengaku ini dianiaya kalapas dan anak buahnya hingga terjadi kericuhan di dalam kalapas. Tindakan kekerasan ini memicu aksi protes sejumlah keluarga narapidana dan aktivis yang berujung ricuh. Video rekaman pengakuan narapidana korban penganiayaan yang diduga dilakukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau dan anak buahnya di dalam Lapas Bau-Bau. Dalam rekaman tersebut, narapidana mengaku tidak hanya mendapat penganiayaan namun juga perlakuan tak manusiawi yang dialami hampir setiap hari. Unjuk rasa pun berlangsung ricuh saat masa aksi memaksa masuk ke dalam lapas untuk menemui Kalapas Bau-Bau. Para pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah petugas lapas hingga nyaris adu jotos. Kericuhan mereda setelah Kalapas Bau-Bau akhirnya menemui para pengunjuk rasa. Dari Bau-Bau kita bergeser ke Lampung, pemirsa. Di Treskrimum Polda Lampung membongkar sindikat penjualan senjata api dan amunisi ilegal di wilayah Kemiling, Bandar Lampung. Tiga orang pelaku beserta 4 pucuk senpi rakitan dan 8.353 butir amunisi berhasil diamankan. Sindikat ini menjual senpi berbagai kaliber dan juga menjual amunisi ilegal melalui toko online dengan memasang gambar produk berupa mur, baut, dan kunci pas. Pabrik skala home industry ini menggunakan senjata airgun yang dimodifikasi menjadi senjata api yang bisa menembakkan amunisi atau peluru tajam. Pengungkapan kasus bermula saat polisi menangkap seorang pelaku pencurian yang menggunakan senjata api pada bulan Mei lalu ya. Polisi kemudian menelusuri asal senjata itu hingga akhirnya terbongkar home industry senjata api rakitan yang berada di daerah
Kemiling, Bandar Lampung. Agak serem ya Andi Kumala ya, ketika kita mau beli mur, baut, kunci pas, yang datang malah amunisi senjata. Iya, itu ternyata Kedok. Diperjualbelikan. Ya. Untuk menutupi aksinya ya. Kita ke berita lainnya pemirsa, Kepolisian Daerah Bali mengungkap peran 3 pelaku dalam penembakan 2 orang warga sekitar ya yang menjadi korban. Ya, warga Australia yang terjadi 2 pekan lalu di sebuah villa di Kabupaten Badung, Bali. Polisi mengungkap hasil penyidikan yang dilakukan selama hampir sepekan terhadap 3 tersangka, Darcy Francesco Jenson, Tupau Pasami Dolmore, dan Koskun Mevlut. Dalam aksi penembakan tersebut, Darcy Jensen berperan menyediakan peralatan dan kendaraan serta membeli tiket kapal untuk melarikan diri. Sementara itu, Tupau Midolmore dan Koskun Mevlut bertindak sebagai eksekutor penembakan. Polisi juga berhasil menemukan pistol beserta magasinnya yang dibuang ke sungai di Tabanan, maksud kami. Dan saat ini penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap motif kejahatan tersebut. Kita tinggalkan informasi kriminal ini terkait dengan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, ribuan warga di Cilacap, Jawa Tengah menggelar pawai obor. Walau harus menempuh jarak sejauh 5 km, para peserta ini tetap semangat dan senang mengikutinya. Beginilah pemirsa suasana keramaian ribuan warga di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah dalam menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Ribuan warga yang terdiri dari anak sekolah, ini ada juga orang tua dan warga sekitar mengikuti gelaran pawai obor. Setiap peserta pawai obor, satu persatu peserta membawa obor yang terbuat dari bambu dengan diisi kain dan solar sebagai bahan bakarnya. Para peserta sangat antusias berkeliling kampung sejauh 5 km dengan berjalan kaki. Ada pula warga yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk ikut berkeliling. Dengan diadakannya acara ini, warga berharap bisa membawa semangat dan kebahagiaan untuk setiap warga. Kayaknya nggak cuma di Cilacap, Jawa Tengah begitu ya Andi Kumala ya. Di wilayah-wilayah lainnya sepertinya juga banyak kegiatan-kegiatan pawai obor. Iya, ini adalah tradisi menyambut Tahun Baru Islam, Philip. Ya. Coba deh sekali-sekali Philip ikut pawai obor. Obornya kegedean nanti ya. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, ini ada masih berita-berita menarik lainnya. Ribuan warga kota Makassar juga memperingati malam Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1447 Hijriah dengan juga menyelenggarakan pawai obor keliling sebagai simbol masa depan lebih baik dan cerah seperti penerangan cahaya. Terlihat ribuan warga kota Makassar berkumpul di halaman Masjid Al-Markas Makassar untuk memperingati malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Peringatan malam Tahun Baru Islam ini ditandai dengan membakar obor dan acara turut dihadiri oleh Wali Kota Makassar beserta perwakilan dari anggota TNI Polri. Ini kampung Andi Kumala ya Pak, kayaknya iya, pernah ikut berarti ya. Ikut makan opor, bukan ikut pawai obor. Dan pagi ini tidak lengkap tanpa ada informasi dari rekan-rekan NTMC Polri. Kita langsung menghubungi Bribtu Eklesia yang berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini dari lokasi Anda? Baik, terima kasih Philip dan malah selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas kali ini langsung di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di libur panjang kali ini tampak cukup lengang dan juga kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Kalibata maupun arah sebaliknya. Pada pagi hari ini tampak cukup kondusif, lancar, dan juga sudah adanya petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada
long weekend kali ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi juga tampak cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan yang sangat signifikan pada pagi hari ini. Namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan juga berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan tentunya untuk terus pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan tidak lupa kami terus mensosialisasikan bagi seluruh pemilik angkutan barang ataupun perusahaan yang memiliki kendaraan overdimension dan overloading untuk tidak beroperasi di jalanan umum karena dapat sangat berbahaya dan juga dapat memicu kecelakaan lalu lintas dan merusak infrastruktur jalan. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 181 kasus laka lantas yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat dan 133 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 54% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan juga kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan pada saat Anda sedang berkendara, selalu tingkatkan konsentrasi Anda dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian berita yang saya melaporkan, kembali kepada Philip dan juga Mala. Silakan. Pemirsa, di tengah konflik antara Iran-Israel, Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari Senin. Pertemuan diantaranya dihadiri oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menlu Sugiono, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Syarif Samsudin, Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pertemuan membahas perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, termasuk langkah strategis yang harus disiapkan. Presiden secara khusus ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang kian kompleks dan demi menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, pemirsa, gelombang ketiga lanjutan evakuasi warga negara Indonesia dari Iran kembali tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, pada pemulangan kali ini tercatat ada sebanyak 13 orang dengan 3 kelompok terbang. Dan 24 lainnya ini masih tertahan di Azerbaijan untuk menunggu proses pemulangan ke tanah air. Pada pendaratan kali ini terdapat 6 orang WNI, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka masing-masing berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Para WNI menggunakan jalur darat sejak dini Iran menuju Baku, Azerbaijan, sebelum kemudian diterbangkan menggunakan maskapai Qatar Airlines dengan rute Baku-Doha, Doha-Jakarta. WNI yang telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan proses pemeriksaan dokumen keimigrasian, kemudian ada pengecekan perangkat seluler, kesehatan, hingga diserahkan ke pemerintah provinsi terkait untuk dipulangkan ke kediamannya masing-masing. Kita bersyukur ya, alhamdulillah WNI yang berada di kawasan Perang Timur Tengah ini sudah kembali ke tanah air. Iya, berhasil dievakuasi. Kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang, pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate keadaan WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap. DPR
dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan dan meminta kepada Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini juga Kedutaan Besar Iran untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik. Kita ke berita lainnya pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ini menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan agenda mendengar pernyataan saksi ahli. 2 saksi ahli dihadirkan pada sidang hari kemarin. Yang pertama adalah ahli pidana Ganjar Laksamana Bonaprapta yang merupakan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sementara ahli kedua merupakan ahli audit Randi Rizky dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini merupakan ahli terakhir yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam masa persidangan. Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI Polri untuk mengendalikan harga gula alih-alih perusahaan BUMN. Perbuatannya dinilai melanggar hukum dan menimbulkan kerugian negara 578 miliar rupiah. Pemirsa, memasuki hari terakhir apel retret gelombang kedua kepala daerah di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat digelar berbeda. Ya, apel kali ini juga diikuti oleh ratusan peraja IPDN yang merupakan peraja asal para kepala daerah peserta retret berasal. Para kepala daerah dipertemukan dengan peraja IPDN asal daerah masing-masing ini agar dapat memberikan motivasi, membuka ruang komunikasi, serta memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman. Sementara seragam Pol PP yang dikenakan para apel terakhir retret kepala daerah ini merupakan simbol ketegasan terhadap aturan Perda, khususnya dalam rangka menertibkan ormas yang menjurus ke arah kriminal. Hari ini sejumlah narasumber menteri dan Kabinet Merah Putih dijadwalkan hadir memberikan pembekalan kepada para kepala daerah. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, ribuan warga di Yogyakarta mengikuti tradisi lampah budaya atau mubeng beteng. Udah bener belum bacanya? Mubeng beteng. Mubeng beteng tradisi merupakan digelar ya untuk memperingati pergantian tahun. Ini Satu Suro atau Satu betul Muharram, sekali. Ya. Tradisi mubeng beteng Keraton Yogyakarta dilangsungkan tepat pada pukul 12 malam dimulai dari Bangsal, Kamandungan Lor, dan berakhir di tempat yang sama, Kompleks Keraton Yogyakarta. Tak hanya para abdi dalam, tradisi mubeng beteng juga diikuti ribuan masyarakat maupun wisatawan yang datang. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi beteng Keraton Yogyakarta tanpa alas kaki dan tanpa berbicara. Tradisi mubeng beteng merupakan salah satu cara untuk merefleksikan diri sendiri dan ketenangan dalam berdoa menjelang pergantian tahun baru Jawa, yakni Satu Suro atau Satu Muharram. Kita beralih ke informasi dari Kota Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, warga di Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan yang masih melekat ari-arinya di sofa beranda milik warga. Bayi yang ditemukan di sofa beranda rumah warga ini langsung dibawa ke bidan terdekat. Kemudian pihak kepolisian membawa bayi malang itu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian dari sektor Lubek tiba untuk melihat kondisi bayi dan melakukan penyelidikan terhadap yang masih menjadi misteri ya, begitu. Karena siapa orang tua dari bayi tersebut hingga kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian.
Ini ada berita heboh lainnya pemirsa, Mapolsek Panggung Grejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dirusak kawanan anak di bawah umur. 3 bocah terduga pelaku telah diamankan oleh polisi. Bahkan motifnya ini Andi Kumala, mereka melakukan pengerusakan karena iseng. Sementara kantor Polsek juga masih kosong dan belum ditempati. Iseng tapi dampaknya seperti ini ya. 3 bocah terduga pelaku memperagakan ulang aksi perusakan dengan melempar batu besar dan batu bata ke arah kaca Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya kaca pintu Mapolsek pecah parah. Bahkan pecahan kaca berserakan di lantai kantor. Warga menjelaskan Mapolsek tersebut memang belum ditempati. Tidak ada petugas yang menjaga meski bangunannya sudah selesai dibangun. Lokasinya terletak di sebelah kantor kecamatan dan koramil setempat. Diduga anak-anak merusak kaca saat bermain layang-layang di depan Mapolsek karena iseng dan usil. Mereka tidak ditahan dan hanya dilakukan pembinaan. Informasi berikutnya pemirsa, aksi bullying atau perundungan terhadap anak terjadi di Kampung Sadang, Sukaasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang anak dirundung dengan cara dimasukkan ke dalam sumur kecil hingga kepalanya berdarah. Duh, miris banget ya. Ya, peristiwa ini terjadi di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi bullying terhadap bocah ini direkam dan diupload ke media sosial oleh para pelaku. Rekaman video itu memperlihatkan seorang anak laki-laki tengah dirundung oleh anak lainnya dengan cara dimasukkan ke dalam sumur kecil hingga kepalanya berdarah dan bercucuran ke bagian wajahnya. Berdasarkan hasil penelusuran petugas kepolisian, terdapat 3 orang pelaku yang masing-masing berinisial MR berusia 13 tahun, kemudian ada AKM berusia 12 tahun, dan MF berusia 20 tahun. Ketiganya kini diperiksa petugas unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polresta Bandung untuk mencari tahu motif para pelaku melakukan perundungan. Karena di antara pelakunya terdapat anak-anak, sesuai dengan hukum anak, petugas kepolisian berusaha untuk menerapkan upaya diversi atau perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Kita bergeser ke Kalimantan Tengah pemirsa, merasa sakit hati karena ibunya lebih sayang kepada adik perempuannya. Seorang pria di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah tega menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sadis. Menurut pengakuan keluarga korban sebelum terjadi peristiwa pembunuhan ini, ternyata selama ini pelaku yang merupakan seorang residivis kasus curanmor tersebut sudah berkali-kali menganiaya ibu kandungnya tersebut tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya pada hari Jumat pagi setelah bangun tidur, pelaku langsung pergi ke dapur rumahnya mengambil sebilah pisau. Setelah itu pelaku cuci muka dan langsung berangkat menuju rumah orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Dalam perjalanan pelaku mampir ke sebuah toko membeli 1 kotak obat batuk merek Comix. Setelah itu mengkonsumsinya dan obat tersebut langsung sebanyak 12 saset. Pelaku yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk obat lalu kembali menuju ke arah rumah orang tuanya yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Pelaku yang sudah menunggu korban langsung menyergap korban dan tanpa belas kasihan langsung menghujani punggung korban dengan pisau yang telah dipersiapkannya hingga lebih dari 30 kali. Selamat siang, salam sejahtera. Kami dari Polres Lamandau Untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kapolres Lamandau AKBP Joko Handono. Selamat pagi Pak Kapolres, bagaimana perkembangan terkini dari kasus ini Pak Kapolres? Selamat pagi. Ya, untuk perkembangan terkini terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara Ajis terhadap ibu kandungnya, bahwa memang penusukan dilakukan berawal dari belakang sebanyak 3 tusukan, kemudian diulangi lagi arah pinggang dan juga di bagian depan. Kemudian korban sempat melakukan perlawanan, tetapi karena sudah dihujani dengan tusukan, akhirnya karena kehabisan darah dan juga banyak
beberapa tusukan yang mengenai bagian vital seperti di daerah dada di bagian jantung. Baik. Kemudian, baik Pak Kapolres, apakah benar motif melakukan penikaman ini adalah karena cemburu terhadap perlakuan ibu kepada adiknya, lebih sayang seperti itu? Apakah hanya karena permasalahan itu, Pak Kapolres? Dari pengakuan tersangka, dia merasa bahwa kasih sayangnya tidak seperti adik-adiknya. Terus kemudian ada perkataan ibunya yang menyinggung si pelaku kalau yang bersangkutan memang menyusahkan orang tua dan adik-adiknya. Sehingga terakumulasi. Baik. Dan di malam sebelumnya memang sudah ada perencanaan untuk menghabisi orang tuanya. Berarti untuk ancamannya apakah pembunuhan berencana atau seperti apa Pak Kapolres? Betul, ancaman tersangka ini adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Karena di malam sebelum kejadian yang bersangkutan sudah mempersiapkan pisau dapur yang memang ada di dalam rumahnya. Dari bangun tidur pisau itu sudah sempat diasah. Kemudian dibawa dan sebelumnya sebelum melakukan dia meminum obat batuk saset kurang lebih sebanyak 18 kali. Jadi sebelum melakukan memang sudah ada pengaruh. Dan pengakuan dari tersangka kenapa meminum itu memang sudah sering meminum obat batuk saset dan efeknya untuk menghilangkan rasa belas kasihan. Baik. Pak Kapolres, ketika pelaku membunuh korban, apakah tidak ada warga sekitar yang kemudian ikut menolong ataupun membantu korban supaya pisau yang telah disiapkan oleh pelaku ini tidak sampai ditusukkan kepada korban? Kebetulan si korban pada pagi itu berangkat menuju ke sekolah untuk mengambil rapot anaknya yang paling kecil. Kemudian ada barang yang tertinggal 50 meter sebelum gerbang sekolah. Si korban ini pulang lagi dan akses yang dituju tidak melalui jalan umum tetapi melalui jalan pintas dari kebun-kebun sawit. Kemudian si pelaku ini sudah mengintai dari mulai si korban dan adiknya itu menuju ke sekolah. Kemudian si korban ini berjalan dan langsung ditikam dari belakang. Baik, tadi Pak Kapolres mengatakan bahwa pelaku ini sudah mengintai korban atau ibunya sendiri. Rencana sebelumnya di mana sebenarnya pelaku ini akan mengeksekusi korban, Pak Kapolres? Memang si pelaku ini tahu bahwa di hari itu korban dan adiknya akan melaksanakan pengambilan rapot. Jadi di pagi-pagi sekali sekitar pukul 7:30 pelaku ini memang berada di areal rumah si korban. Kebetulan rumah korban dengan jarak sekolah hanya berjarak 150 meter karena melewati jalan pintas tadi menuju sekolah. Kemudian korban ini berjalan dan si pelaku sudah mengintai dan bersembunyi di balik pohon sawit. Pada saat kebetulan korban kembali menuju rumah yang akan mengambil barang yang tertinggal, si pelaku menusuk dari belakang dengan pisau dapur. Baik, terima kasih AKBP Joko Handono, Kapolres Lamandau atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Nama mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak sengaja disebut oleh pengacara Jokowi ikut menangani kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Hal tersebut terungkap dalam podcast Madilog. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumandegara, saat itu menyebut bahwa Pratikno ikut turun tangan di saat keaslian ijazah S1 Jokowi dipersoalkan Bambang Tri dan Suginur Raharja atau Gus Dur pada tahun 2022. Rifai juga mengklaim ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM telah diperiksa dan dipastikan keasliannya. Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa.
Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksanya? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu Lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas, Pak. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malah waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami, ditunjukkan pun tidak akan selesai. Lantas sejauh mana keterlibatan mantan Mensesnek Pratikno dalam polemik ijazah Jokowi? Dan sampai kapan polemik ijazah Jokowi ini akan usai? Tim TV One mengabarkan. Kalau ibarat main bola, Andi Kumala, Jokowi FC melawan Roy Suryo FC memasuki babak baru begitu ya. Bagaimana polemik ijazah asli palsu Jokowi masih terus bergulir, Andi. Nah Kumala. itu tiba-tiba komposisi pemainnya ada Berubah. yang baru nih, ada nama Pemain baru. cadangan masuk. Iya. Kita akan bahas nih betul pemirsa, bagaimana akhirnya ini menjadi plot twist nih. Ada kemudian nama baru yang kemudian muncul dan dikait-kaitkan dengan kasus ini. Kita akan bahas dengan narasumber yang hadir di studio maupun yang sudah tersambung melalui Zoom. Di studio sudah hadir Bang Ismar Syafruddin, kuasa hukum Roy Suryo C. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Ismar. Pagi. Kemudian juga hadir Pak Cecep Hidayat, analis politik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Pagi, Pak Cecep. Mas Philip, Mbak Umar. Dan melalui sambungan Zoom sudah bergabung juga Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Selamat pagi, Bang Rifai. Pagi, Bang Rifai. Pagi Mbak Maya, Bang Philip, pagi narasumber lainnya. Ya. Jelas suara saya? Iya. Oke, Bang Rifai, kita mau mengkonfirmasi nih. Tadi tayangannya juga sudah kita hadirkan di layar kaca. Apakah benar Anda menyatakan bahwa Pak Pratikno ini juga ada peran dalam kasus membuktikan ijazah asli Jokowi? Oke, jadi tadi sudah diulas sedikit ya. Jadi 2 tahun yang lalu kan kami dan Pak Oto tim yang menangani gugatan dari Egy Sujana dan kawan-kawan. Nah, pada saat itu karena Pak Presiden tentunya sangat sibuk dengan kegiatannya, kami banyak berkomunikasi dengan Menseknek yang saat itu dijabat oleh Pak Pratikno. Termasuk juga dalam penunjukan kuasa dan segala macam administrasi kami saat itu melalui Pak Pratikno. Nah, di saat perkara mau dimulai, kami sedang akan turun. Memang waktu itu ada pembahasan ya dari Pak Pratikno, apakah sebaiknya ditunjuk saja ijazah itu gitu ya. Karena memang Bang Egy Sujana di sidang terus hampir setiap sidang selalu minta ditunjukkan. Nah, hasil kajian kita bersama tim penasihat hukum, kita melihat dengan dasar 1 pasal 17F dan pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa ijazah adalah hal yang dikecualikan, termasuk juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ijazah itu termasuk dengan hasil evaluasi intelektualitas yang memang itu dilindungi sebagai data pribadi. Nah, berdasarkan 2 dasar hukum tersebut, termasuk juga kami tidak melihat adanya legal standing dari pihak yang menuntut, selain juga permintaan tersebut tidak berdasar, maka kami putuskan untuk tidak tunjukkan. Di luar hukum, kami juga melihat bahwa ini memang tidak akan selesai, hanya sekedar mencari-cari, dan ternyata terbukti setelah UGM pun melakukan klarifikasi, bukannya selesai, bahkan menjadi snowball. Jadi lebih kurang begitu Mbak, keterlibatan Pak Pratikno itu waktu itu sebagai penghubung kami, karena beliau waktu itu sebagai Menseknek. Baik, Bang Rifai, selain juga sering berkonsultasi dengan Pak Pratikno, apa kemudian saran dari Pak Pratikno terkait kasus ijazah, polemik ijazah Pak Jokowi ini ketika itu? Ya, waktu itu malah beliau sih menyarankan apa sebaiknya ditunjukkan saja biar selesai gitu ya. Dan
waktu itu kan awalnya gugatan itu kan agak bergantung ya, karena memang sempat ada terjadi kekeliruan formalitas. Tapi kita putuskan ya sudah, agar cepat selesai dan terang benderang Pak Jokowi masuk dan menunjuk kami menjadi kuasa hukumnya. Memang pada saat awal kami langsung mengajukan eksepsi bahwa gugatan itu tidak berdasar dan teman-teman penggugat tidak memiliki legal standing. Yang ternyata terbukti ya, diputuskan oleh pengadilan bahwa mereka tidak memiliki legal standing sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kajian kami bahwa permintaan ditunjukkan ijazah ini tidak berdasar, itu sudah dinyatakan benar oleh pengadilan. Bang Rifai, tanggapan dari Pak Pratikno ketika ditanyai, dia menyatakan bahwa ini diserahkan saja kepada institusi pendidikannya atau lembaga pendidikannya, dalam hal ini UGM, dan tidak mau berkomentar banyak soal itu. Tanggapan Anda? Kalau saat itu sih tidak ya, intinya Pak Pratikno menyerahkan kepada mekanisme hukum dan kami ditugasi secara profesional untuk menghadapi. Nah memang kalau soal bahwa yang secara hukum itu yang bisa menyatakan sah tidaknya sebuah ijazah atau menyatakan bahwa seseorang ini betul sebagai alumni sesuai Undang-Undang Sisdiknas maupun Permendikbud, termasuk juga kaidah-kaidah yang selama ini berkembang di Mahkamah Konstitusi adalah memang Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ini adalah UGM. Jadi itu kaidah umum, Mbak. Itu hukumnya seperti itu, bahkan itu sudah diuji berulang-ulang di Mahkamah Konstitusi. Jadi pada saat Kepala Satuan Pendidikan menyatakan benar ijazah ini asli, benar seseorang di alumni, maka selesai gitu ya. Tapi memang khusus di kasus ini, sekalipun sudah ditunjukkan, tetap saja dipersoalkan sehingga melebar ke Puslapor Polri. Sebenarnya kalau dalam pandangan kami ke Puslapor ini berlebihan juga, Mbak. Ya, karena untuk menguji misalnya sertifikat tanah ya cukup tanya BPN, tidak perlu tanya Puslapor. Untuk menguji keabsahan SIM misalnya, tanya di Lantas, bukan Puslapor. Tapi khusus kali ini kita ekstra effort lah untuk meyakinkan. Tapi juga kembali tidak teryakinkan juga. Oke. Bang Rifai, kala itu juga apakah sudah diprediksi ataupun juga sudah dibahas bahwa ini akan menjadi snowball ya begitu, bahwa kasus ini akan terus bergulir justru semakin besar saat ini? Sorry, terputus, bisa diulang? Agak terputus. Apakah juga saat itu Bang Rifai dengan juga Pak Pratikno sudah membahas bahwa ini kasus ini akan menjadi seperti snowball atau bola salju yang hingga saat ini justru semakin membesar kasusnya, bukannya mereda tapi justru semakin ramai diperbincangkan begitu? Saat itu kami tidak menyangka, kami kan waktu gugatan 2022 itu kan mendekati pemilu ya. Sehingga kami melihat waktu itu hanya gimmick-gimmick menjelang pemilu. Kami tidak menyangka bahwa itu terus bergulir sampai sekarang. Ya, tapi memang kalau kita kaji sampai saat ini tim melihat ya, kenapa sekarang berkembang? Ya memang karena diantaranya pada akhirnya, ya mohon maaf untuk UGM ya, pada saat UGM menunjukkan, justru itu bukan menjadi selesai, justru memancing teman-teman yang di seberang untuk kembali lagi melakukan gerakan ya. Mungkin kalau kemarin UGM tidak menunjukkan ya, atau tidak ada di sosial media itu yang dari teman PSI, mungkin tidak melebar lagi karena waktu itu sudah selesai. Tapi ya sudahlah, kami tetap menganggap itu semua itikat baik ya, ingin membuat klarifikasi dan kita tetap menghadapi lah, karena memang kami meyakini ijazah itu benar adanya, Pak Jokowi secara resmi menerima dari UGM dan itu kebenaran itu perlu kita pertahankan dan perjuangkan. Baik, saya mau ke Bang Ismar. Bang Ismar, bagaimana Anda menanggapi nama Pak Pratikno ini disebut-sebut oleh Bang Rifai? Ada perannya juga nih dalam kasus. Jadi amunisi baru nggak nih untuk Roy Suryo CS? Iya, itu bahkan menjadi kekuatan lain buat kita ya. Salah satu poin buat kita bahwa dugaan kita selama ini bahwa pihak UGM tidak tidak fair karena adanya Pak Pratikno. Pak Pratikno kan adalah beliau orang dekatnya Pak Jokowi. Beliau sejak Pak Jokowi sebagai wali kota, terus gubernur sampai presiden menjadi menterinya beliau. Dan pada saat itu beliau juga sempat ditunjuk sebagai rektor, ya kan? Ya. Nah itu berarti kan independensi daripada UGM kita pertanyakan. Nah makanya banyaknya keanehan-keanehan atau kejanggalan itu semakin memperkuat kita gitu loh, bahwa kita tidak bisa mempercayai 100% apa yang disampaikan oleh teman-teman dari
UGM, termasuk Pak Kasmujo, kan jelas sekali itu. Tapi kan kalau kita berbicara rektor kan Pak Pratikno ini kan periodenya 2012-2014, jauh sebelum Pak Jokowi juga. Iya, tapi tahu nggak setelah Pak Jokowi jadi presiden, rektor itu dibawahi oleh siapa? Ada peraturan, semuanya diganti tuh. Makanya kenapa kita sangat agak gemes dengan Pak Jokowi, ya? Karena memang tumpang tindih dalam hal ini apa yang tidak bermasalah dari segi ekonomi, segi apapun, apalagi masalah hukum. Kalau perlu diganti dulu undang-undangnya, baru melakukan suatu tindakan. Termasuk ini yang diprotes kalau memang masalah kebijakan, masalah ekonomi yang bermasalah begitu. Ya, karena apa? Masalah ijazah itu adalah sangat tertinggi buat kita. Kenapa? Itu kan legalitas seseorang untuk menjadi seorang presiden salah satunya kan ijazah. Nah, kita harus menghargai bagaimana seorang Bambang Tri yang melakukan riset sedemikian lama sampai membuat buku Jokowi Undercover. Harusnya itu diselesaikan dengan hukum, bukan ditutupi dengan cara apa? Dipenjarakan, bukunya dibredel, ya tidak bisa terbit itu. Kalau Pak Jokowi betul-betul yakin dengan ijazahnya, apa masalahnya ditunjukkan pada saat itu? Ya, apa salahnya Pak Tito Karnavian sebagai seorang Kapolri pada saat itu bawahan dari Pak Jokowi tidak melakukan tindakan hukum? Karena katanya ada undang-undangan keterbukaan informasi publik dan juga perlindungan privasi yang dijadikan alasan bahwa tidak perlu untuk menunjukkan. Malah dengan dia ditunjuk sebagai seorang presiden, tidak ada lagi privasi, apalagi ijazah itu sudah dimasukkan ke KPUD. Ya. Itu sudah menjadi hak umum, sudah menjadi keterbukaan informasi publik, tidak bisa lagi menjadi privat itu. Harusnya sebagai seorang masyarakat yang ingin menunjukkan bahwa saya ingin berkontribusi untuk membuka masalah kenapa presiden saya seperti ini, ya kan ada dugaan seperti ini. Kenapa enggak itu saya harusnya kan? Makanya salah satunya niat baik daripada teman-teman TPUA setelah melakukan pembelaan terhadap Gus Dur dan Pak Bambang Tri, kita melakukan laporan polisi, kita melakukan gugatan secara perdata agar apa yang kita menginginkan ini selesai gitu loh, bukan disembunyikan. Nah, yang menggiring sebenarnya ini menjadi perpanjang seperti sekarang ini siapa? Harusnya itu pakai logika kita. Makanya teman-teman lawyer Pak Jokowi jangan membalikkan fakta, apalagi teman-teman ada yang mengatakan bahwa kita dibayar lah, ada yang mendalangi. Aduh. Saya mau langsung sebelum ke Bang Cecep ya, ke Mas Cecep, saya mau tanya Bang Rifai, apakah benar bukan pihak Roy Suryo sebenarnya yang membuat ini menjadi bola liar? Ya, Bang Rifai, apakah masih mendengar kita? Enggak, Mbak. Jadi kita saksikan sendirilah karena saya kan sudah ikuti dari dua. Mendengar, Mbak. Jelas suara saya? Ya, oke. Silakan. Halo. Silakan Bang, lanjut Bang. Oke. Jadi kalau saya kan ikuti faktanya dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi setelah gugatan itu kami menangkan di Bang Egy itu masih mengajukan banding saat itu. Mengajukan banding dan di banding putusan kami dikuatkan. Lalu juga tidak lama berselang persoalan-persoalan ijazah ya. Karena waktu itu kami juga tidak hanya menghadapi gugatan di PN Jakarta Pusat, ada juga yang di Petun. Ya. Nah, setelah itu hilang, tidak lama kemudian memang ini kembali muncul pada saat ada muncul di sosial media, ya, oleh teman PN, termasuk pada saat ada klarifikasi dari UGM. Oke, mohon maaf Bang Rifai, kita akan perbaiki dulu hubungan komunikasi. Nanti kita akan kembali ke Bang Rifai. Kita tanya ke Mas Cecep dulu ya. Mungkin bisa menanggapi nih Mas Cecep. Oke, jadi gini, tadi seperti halnya disampaikan Mas Filipus ya, ini kok kayak FC Jokowi versus FC. Karena kalau main bola berangkat dari situ, ya berangkat dari itu sebenarnya berarti apa? Isu ini selalu muncul ke publik. Jadi ada kesan isu ini memang dipelihara, disetting, diagendakan gitu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua tadi Pak Rifai sampaikan sebenarnya ada keinginan untuk membuka ini 2 tahun lalu tunjukkan ke publik. Terus jadi pejabat publik gitu kan. Tapi kenapa enggak? Karena memang mungkin ada hidden agenda. Kenapa?
Jokowi ini sosok yang memang muncul dari politik pencitraan. Dari tokoh populis yang lahir dari pencitraan, sehingga kemudian ketika masa beliau selesai, masa kepresidenan selesai di tahun kemarin, ini kan masih panjang jalan politiknya gitu. Sekarang mungkin digantikan oleh anaknya jadi wakil presiden. Tapi bagaimana untuk 2029? Kan berpikir panjang. Nah, dari arahnya ke sana berarti. Iya, arahnya bagaimana, tapi Jokowi sendiri nggak punya kendaraan politik. Setelah beliau diberhentikan oleh partai sebelumnya, ya, dia belum bergabung. Kemarin mau bergabung ke PSI kan nggak jadi itu. Nah, akhirnya apa? Salah satu cara agar terus dikapitalisasi, ya, dimunculkan terus di media, dijaga exposure medianya, ya, dengan kasus, dengan isu. Nah, isu ini jadi terkesan dipelihara. Ini yang ketiga. Dan sejalan dengan itu saya kira, kalaupun tadi Pak Rifai yakin ijazahnya asli, ini pada saat yang bersamaan, ya, tim Jokowi saya kira sudah mengumpulkan, ya, fakta-fakta yang mungkin akan bisa jadikan serangan balik dari Jokowi kepada para pihak yang berseberangan sekarang, dan bisa jadi menjelang 2029 itu terbuka kemungkinan. Jadi 4 poin itu yang ingin saya sampaikan gitu. Berarti kalau dengan munculnya Pak Pratikno sendiri, apakah salah satu sosok yang ikut menjaga supaya kasus ini juga terus bergulir begitu? Ya, kalau tadi kan memang sosok Pratikno sendiri orang yang dekat, salah satu orang terdekat Jokowi, ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau dari sebelumnya adalah pimpinan dari universitas yang meluluskan Jokowi. Jadi sebenarnya beliau paham, dia juga tahu, ya. Jadi dengan dimunculkan nama Mensesnek era Jokowi ini, saya kira di sini memang Jokowi sudah mempersiapkan diri sebenarnya, ya, bahwa memang kalau ijazah diserang, ya, penyerangnya ini pihak-pihak yang berseberangan bisa jadi akan mengalami serangan balik beberapa saat ke depan gitu, bukan sekarang gitu. Oke, nanti kita akan bahas apakah benar ini Pak Jokowi sebenarnya diuntungkan dengan bergulir terusnya kasus ini. Kita juga tanya ke Bang Rifai juga nanti, tapi kita jeda dulu terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya mau kembali ke Bang Rifai dulu. Bang Rifai, kalau kata Bang Ismar tadi, bukan Roy Suryo CS sebenarnya yang memperpanjang masalah ini menjadi bola liar, dan juga apakah Pak Jokowi sebenarnya diuntungkan dengan panjangnya kasus ini, Bang Rifai? Pertama, kayaknya kok nggak logis ya, mana ada orang yang senang kalau namanya dicemarkan, martabatnya direndahkan, bahkan dituduh memegang ijazah palsu. Siapapun juga tentunya tidak akan menerima isu seperti ini, pribadi manapun, ya. Itu yang pertama. Lalu kedua, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, sebenarnya kami tadinya berpikir persoalan ini selesai pada saat pemilu selesai, karena 2022 kan waktu itu menjelang pemilu, sehingga gugatan itu kami anggap gimmick politik lah. Nah, tapi kami dikejutkan tahu-tahu di akhir di bulan Desember 2024, teman-teman TPU melaporkan Pak Jokowi secara pidana ke Mabes Polri. Jadi kalau ditanya siapa yang memulai, ya sudah jelas, ya, teman-teman TPU yang melakukan pelaporan pidana di Barreskrim, dan saat itu kami melihat ini sudah cukup serius untuk perlu dihadapi, ya. Dan karenanya langsung kami dipanggil kembali oleh Pak Jokowi ke Solo. Nah, saat itu sudah tidak lagi berkomunikasi melalui Pak Pratikno karena beliau sudah tidak lagi menjadi presiden, kan. Langsung kami berkomunikasi dengan beliau. Beliau juga waktu itu masih meminta kami untuk memberikan teguran terbuka selama 2 kali, dan sudah kami lakukan, tapi ternyata isunya semakin membesar. Jadi kesimpulannya kayaknya nggak mungkin lah kalau Pak Jokowi menikmati, ya, bagaimanapun juga sekarang kan sosial media dinikmati oleh dunia, bahkan kita kan tentunya ya malu lah sebagai bangsa, mana mungkin ada presiden dengan ijazah palsu. Karena itu kami melakukan upaya hukum tidak lain untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik beliau, termasuk agar teruji apakah ijazah ini asli atau tidak menurut putusan pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, Bang Rifai, setelah munculnya nama Pak Pratikno ini ke permukaan terkait kasus ijazah palsunya Pak Jokowi, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Pratikno terkait langkah-langkah politik apa ataupun hukum apa yang dipersiapkan untuk di masa depan atau beberapa saat nanti, Bang Rifai? Kalau sekarang sudah tidak lagi, ya, kami komunikasi langsung dengan Pak Jokowi, ya, kadang melalui Mas Syarif, ya, kalau untuk hal-hal yang bersifat teknis, tapi untuk
diskusi yang cukup deep atau dalam pengambilan keputusan, kami langsung berjumpa dengan Pak Jokowi, bisa di Solo atau Jakarta. Kalau Pak Pratikno ini hanya terlibat pada saat 2022, yaitu pada saat penanganan gugatan di PN Jakarta Pusat ya, karena memang waktu itu kan beliau Mensesnek, Pak Jokowi masih presiden, sehingga tidak setiap waktu kami bisa bertemu Pak Jokowi dan selalu melalui Pak Mensesnek. Ada sekali waktu kita ketemu di istana sempat di Bogor dengan Pak Jokowi. Selebihnya hal-hal teknis kami melaporkan kepada Pak Pratikno, termasuk pada saat putusan sudah keluar, mereka mengajukan banding, lalu kami hadapi lagi di tingkat banding sampai keluar putusan banding. Jadi keterlibatannya hanya sampai 2022, Pak Pratikno. Oke. Baik, Bang Ismar, keterlibatan Pak Pratikno itu pada saat Pak Jokowi menjadi presiden karena kebetulan jadi Mensesnek. Jadi sebagai penghubung, Anda yakin dengan hal itu? Iya, makanya kan semakin jelas bahwa dugaan kita tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman di UGM itu semakin menjadi tanda tanya gitu loh atas independensi mereka. Kan begitu, apalagi sekarang semakin banyak lagi fakta-fakta baru ya, ada semacam novum lah. Jadi makanya kan Mabes Polri harusnya membuka kasus ini. Karena kan sekarang ada Betor, muncul lagi baru nih. Apa? Ya, ada dua nih. Pertama, hasil pembicaraan Pak Dr. Taufik, penggugat ijazah palsu di Solo dengan salah seorang KPUD Solo yang menyampaikan bahwa pada saat itu ada dua gelarnya, yaitu Doktoranis dan Insinyur. Kemudian memang nyata tidak memeriksa keaslian daripada ijazah pada saat mendaftar. Nah ini ada nih, nah, kita sudah mulai. Nah kemudian yang ketiga itu adalah berarti KPUD tidak pernah melihat ijazah asli itu secara langsung. Itu tapi sudah dilegalisir. Hanya legalisir kan, legalisir doang. Legalisir kan bukan di KPUD, dari tempat lain. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini ada lagi muncul nih Profesor Paiman. Nah ini kan banyak fakta baru, banyak ada novum lagi nih yang harusnya menjadi semakin penguatan kita dari TPUA untuk meminta kepada Bareskrim untuk dibuka kasus ini. Jadi kalau kasus ini dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang ada, diperiksa sampai putus di pengadilan, kan selesai kasusnya. Apakah Pak Jokowi bersalah atau tidak, membantu beliau. Novum itu sudah diserahkan ke pihak berwajib. Nah ini kan kita dalam waktu 1-2 hari ini kita akan sampaikan. Dan sebenarnya pihak Bareskrim sudah tahu itu. Nah kenapa mereka tidak diperiksa? Kalau betul-betul fair, ya ada persamaan kedudukan hukum di depan hukum gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah sekarang adalah teman-teman dari kepolisian, ya kan, yang dipercepat itu adalah laporannya Pak Jokowi, bukannya kita sebagai pelapor karena menginginkan kasus ini diselesaikan secara benar dan baik, sampai ada putusan pengadilan supaya polemik tentang ijazah ini selesai gitu. Itulah niat baik dari TPUA. Nah, kemudian kita minta Pak Rismon sebagai seorang ahli, Pak Roy Suryo sebagai ahli, kemudian Mbak Tifa yang selama ini melakukan riset ya dari tahun 2017, yang akhirnya kita jadikan saksi juga. Ini belum diperiksa. Mana ada fairnya kalau kayak begini? Malah kita yang melakukan laporan, malah teman-teman Bareskrim malah sangat bersemangat tuh bagaimana caranya menyelesaikan kasus ini secara sepihak gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kenapa kita meragukan, bukan kita memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya, memang ada fakta selama ini gitu loh. Ada kasus KM50, bukannya dibuka secara ini, tapi malah ininya ditutup gitu loh. Nah ini yang jadi masalah gitu kan. Cepat salah, lambat salah, gimana tuh? Jadi ya sebenarnya kan pihak yang punya kewenangan itu punya SOP sebenarnya. Betul. Ya, POB ya, prosedur opsional baku untuk menyelesaikan kasus-kasus yang masuk sebagai laporan. Ya kalau tadi misalnya Pak Ismail menyampaikan kok ada kesan berat sebelah dan seterusnya, di sini sebenarnya masyarakat sipil bisa melihat sebenarnya sejak kasus dilaporkan baik dari pihak yang satu dan pihak yang sana, itu kemudian kan kita bisa akses sebenarnya ya POB atau SOP yang dimiliki oleh Bareskrim. Di situ terlihat sebenarnya apakah memang tuduhan misalnya ya bahwa tidak fair itu terjadi. Dan yang kedua justru di sini masyarakat sipil perlu mengawal bareng-bareng. Sejak ini menjadi kasus publik ya di Indonesia akhirnya kita perlu mengawal bersama kasus-kasus besar ya. Tugas berat juga buat netizen ya akhirnya ya. Kalau nggak viral nggak ada keadilan gitu ya. Itu bahasanya Andi tadi. Tapi mungkin sedikit ya Bang Cecep, bahwa melihat
apa polemik ijazah ini untuk dipersiapkan 2009? Apa nggak kejauhan? Bukan dipersiapkan, jadi gini, jadi konteksnya adalah bagaimana Jokowi ketika dia bukan pejabat publik siapa gitu. Tapi kita lihat sekarang, ya karena tadi saya bilang dia lahir dari pencitraan, politik pencitraan. Tiap hari ada saja misalnya channel YouTube yang memang khusus ya, memunculkan beliau. Tiap hari ada saja yang muncul ya, gerombolan warga yang lahir yang muncul menunggu kehadiran beliau di depan. Kan beliau bukan pejabat publik, bahkan sebelumnya pernah ke salah satu provinsi di Sumatera ya, meresmikan patungnya gitu dan seterusnya. Dari sini sebenarnya apa? Ini kan ada keinginan ya sebenarnya untuk terus terpapar gitu. Kan persoalannya dia tidak punya partai politik sekarang. Betul. Itu jadi persoalan. Jadi bagaimana cara paling instan mengelola isu agar apa? Agar bisa muncul terus kepada publik, biar terus bersinggungan dengan publik. Tentu bukan untuk Jokowi sendiri, karena dia sudah nggak bisa maju kan di 2029. Berarti punya agenda yang lain, dan ini salah satu strategi sebenarnya. Oke, berarti mengelola isu agar algoritma di sosial media ini terus muncul. Bergulir, karena kan kita tahu Pak Jokowi ini kan selalu menggunakan media sosial untuk roda politik ya, begitu di awal. Terima kasih. Terima kasih Bang Ismar, Mas Cecep, Bang Rifai juga yang telah bergabung pagi hari ini bersama kami melalui sambungan Zoom, yang harusnya kita pawai obor malah pawai ijazah hari ini. Biar semuanya tahu ijazah kita asli, kita pawai ijazah. Supaya terang benderang, dikasih pencahayaan gitu ya di Kumala. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pagi hari ini. Pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan, ini viral di media sosial, tawuran beberapa kali pecah di kota Depok, diantaranya di Sawangan dan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sesaat lagi pemirsa. Iya. Pemirsa, viral di media sosial, tawuran beberapa kali pecah di kota Depok, ini diantaranya di Sawangan dan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat sejumlah remaja membawa senjata tajam menyerang remaja lainnya dan dibubarkan warga. Warga sekitar TKP tawuran Pancoran Mas, puluhan anak remaja dengan berboncengan sepeda motor menyerang kelompok lain dengan senjata tajam. Ia dan warga sekitar pun mencoba membubarkan, namun dirinya sempat ditodongkan senjata tajam. Ini warga ada yang mencoba ya membubarkan. Warga pun merasa resah dengan seringnya aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja. Belum lagi lokasi tawuran di depan Taman Lembah Gurame Pancoran Mas yang minim penerangan membuat warga ini semakin khawatir. Bagaimana situasi terkini di lokasi di mana para remaja ini sering melakukan tawuran? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Hafsa Syafira yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Hafsa, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Mala, Philip dan juga pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi on location? Saat ini saya mengabarkan langsung di Jalan Gurame Raya, yang mana ini merupakan satu-satunya jalan yang mana kemarin ini adanya tawuran yang terjadi antar dua kelompok pelajar begitu. Dan untuk situasi terkini bisa Anda lihat bahwa ini seperti normal, seperti biasanya para masyarakat berlalu lalang. Terlebih lagi ini berada di depan Taman Lembah Gurame begitu, yang mana ini menjadi tempat masyarakat untuk berolahraga pagi. Namun terkait tawuran yang terjadi pada Senin malam kemarin ini ternyata lokasinya sangat minim penerangan begitu jika malam hari, dan menjadi sasaran para kelompok-kelompok tawuran untuk melakukan atau melancarkan aksinya di sini. Karena ini menurut informasi tidak hanya sekali begitu tawuran yang terjadi di daerah sini, namun sudah beberapa kali. Dan untuk lebih mengetahui begitu bagaimana lebih jelasnya lagi atau lebih detailnya lagi terkait tawuran yang terjadi pada Senin malam kemarin, yang mana ini tawuran antara dua kelompok pelajar menggunakan senjata tajam, saya sudah bersama dengan Bapak Denny sebagai saksi. Selamat pagi Bapak Denny. Pagi Bu. Ya. Bapak, ini boleh nggak diceritakan begitu kepada pemirsa TV One terkait kronologi gitu atau awalnya kejadian tawuran yang terjadi pada hari Senin malam kemarin, Pak? Pada malam Selasa itu saya pas turun dari rumah itu ada segerombolan yang bawa ini berantem segala macam gitu, bawa senjata tajam. Terus saya mau misahin, tapi dia ingin celurit gitu. Terus saya mundur, pas saya mundur saya kesini kan, nggak taunya ada anak-anak muda itu 2 orang giniin saya tuh kayak gitu.
Itu sekiranya ada berapa pelajar gitu Pak yang datang ke sini? Paling sekitar satu motor 3 orang. Paling sekitar ya 20 motor lah itu. Ramai banget. Ramai banget. Kalau di sini 20, di sana 20 gitu. Jadi pas berhadapan begini gitu, pas kejadiannya pas di depan warung saya gitu. Nah Pak, ini ternyata kan bukan pertama kalinya begitu ya tempat Jalan Gurame Raya ini menjadi tempat tawuran. Sebelumnya ada juga Pak? Ada, waktu itu 3 bulan yang lalu itu sekitar jam habis maghrib lah. Itu kejadian juga ada di sini. Itu di warung saya. Kenapa gitu di warung saya ini kejadian ini mulu tawuran gitu loh. Makanya saya juga bingung sepi nggak kagak terang gitu karena lampunya nggak begitu banyak kali gitu. Dari tawuran yang kemarin terjadi Pak, yang barusan terjadi itu, apakah ada korban begitu dari warga sekitar yang mencoba untuk memisahkan tawuran itu Pak? Ya nggak ada sih, kalau saya tahu nggak ada gitu. Tapi waktu sempet sih saya hampir kena gitu. Tapi saya ngeles, teman saya juga ngeles juga gitu, 2 orang pas tetangga saya sebelah rumah saya gitu. Oke, kemudian ini pemirsa, saya juga sudah bersama dengan RT setempat begitu ya, dengan Bapak Hari Wibowo. Ini selaku RT yang mana tempatnya ini seringkali menjadi tempat tawuran begitu ya Bapak ya. Selamat pagi Bapak Hari. Pagi Mbak. Iya, Bapak boleh sedikit nih Pak, ini kan ternyata tempat ini sudah sering kali terjadi tawuran begitu ya. Sebelumnya apakah sudah ada upaya-upaya gitu yang dilakukan oleh RT setempat untuk mengatasi tawuran yang terjadi, karena ini kan sangat meresahkan warga begitu Pak. Dari RT sendiri bagaimana Pak? Dari RT kita melaporkan ke RW bahwa di daerah sini itu suka kadang-kadang anak dari luar itu janjian mengadakan tawuran. Nah, kebetulan yang di depan warung ini kan Mas Denny. Jadi dia suka kadang-kadang lewat, ada beberapa anak lewat gitu. Nah, karena di sini juga ada di Lembah Gurame, Taman Lembah Gurame, ya mungkin mereka itu dijadiin pedoman atau apa ya, itu supaya dapat nyarinya gampang mungkin gitu ya. Nah, itu dari kita nggak, karena bukan warga kita, sehingga kita ya hanya bisa melaporkannya ke pihak yang lebih atas. Iya, itu yang artinya Pak, mungkin bisa diperkirakan nggak Pak, kenapa kira-kira Jalan Gurame Raya ini selalu menjadi incaran gitu? Apakah banyak juga daerah sini pos-pos atau warung-warung tempat berkelompoknya anak-anak begitu? Iya, sebenarnya di RW kita ini ada 3 tempat. Yang pertama ada di Jalan Mujair Raya, kalau kita mau ke sana. Itu terus ada yang di dalam gang. Itu kebetulan ya anak-anak ya masing-masing sekolahan itu juga dia nongkrong, termasuk yang di sini. Tapi jarang, hampir nggak pernah lah ya, anak-anak yang di grup-grup ini dia mengadakan perjanjian untuk tawuran. Mereka ya hanya kumpul-kumpul gitu aja. Artinya pelaku dari tawuran kemarin juga bukan, itu dari luar, ya itu dari luar semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Hari dan juga Bapak Denny. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar secara langsung begitu penjelasan dari saksi dan juga RT setempat terkait tawuran yang terjadi di Jalan Gurame Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Dan harapannya ini adanya penerangan di Jalan Gurame Raya, mengingat bahwa memang sangat gelap dan suka menjadi tempat pilihan para kelompok pelajar untuk melakukan tawuran. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kembali kepada Anda di studio. Aura kasih semakin membara. Cakep. Terima kasih Hafsah Syafira untuk laporannya langsung dari kawasan Depok, yang tentunya kita berharap kasus-kasus tawuran tidak lagi terjadi di sana ya. Terima kasih Syafira untuk laporannya. Kalau melihat kondisi terkini di Iran dan Israel, Andi Kumala, saya jadi ingat pepatah. Apa tuh? Air yang tenang menghanyutkan. Benarkah gencatan senjata ini mengakhiri konflik kedua negara? Iya, soalnya kalau lihat Israel tenang kan mencurigakan ya. Iya. Kayak
dengar anak-anak lagi senyap gitu, biasa pasti kerasa kerusuk ya. iya, biasanya ada sesuatu nih. Nah, kita akan tanyakan ke analis Timur Tengah TV One, Kang Irfan Maulana yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam Kang Irfan. Kang Irfan, ya. Air yang tenang menghanyutkan. Benar gencatan senjata ini mengakhiri konflik kedua negara? Saya jujur saja tidak yakin 12 hari gencatan senjata ini akan mengakhiri secara permanen konfrontasi. Kenapa? Karena sebetulnya gencatan kemarin itu tidak genuine, tapi betul-betul terpaksa di saat-saat kondisi terdesak. Israel akhirnya memberikan isyarat siap untuk gencatan senjata. Terpaksanya kenapa, Kang? Dalam pertemuan para kepala negara atau pemimpin NATO kemarin, Donald Trump jujur-jujuran mengatakan Israel ancur-ancuran. Jadi kan tidak menyangka yang tidak diduga oleh Israel, Iran punya kemampuan retaliasi yang mematikan dan menghancurkan. Bayangkan rudal-rudal Iran yang diperkirakan tadinya akan habis dalam tempo beberapa hari, ternyata bertambah terus dan makin canggih dengan jenis baru yang dengan tipe-tipe yang sebelumnya mereka tidak duga. Bayangkan saja Tel Aviv kena, Haifa kena, Beersheba kena, Kaisarea kena, sehingga hampir tidak ada wilayah di satu jengkal pun wilayah Israel yang bisa luput dari rudal Iran. Sampai kapan orang Israel bisa bertahan bolak-balik dari naik turun gorong-gorong untuk bersembunyi? Karena itu negara kecil, tidak banyak bagi orang Israel untuk bersembunyi. Saat ini saja dari sejak 7 Oktober 2023 serangan Hamas, sudah 500.000 warga Israel yang lari ke luar negeri. Saat ini pun setelah bandara ditutup, perbatasan ditutup, ada ribuan orang Israel yang kabur melalui laut ke Siprus. Saya dengar informasi sampai 30.000 warga Israel yang kabur ke Siprus. Ini kalau terus-terusan lama-lama habis tuh. Jadi memang dalam kondisi semacam ini gencatan senjata. Tapi belum tentu jaminan ini akan selesai. Kenapa? Apakah ada negara yang belum puas menyerang satu sama lain atau seperti kalau bicara kita lihat secara target perang, Israel gagal mencapai target dari 12 hari pertempuran ini. Setidaknya 2 target Israel. Satu, target untuk menghancurkan situs nuklir Iran. Walaupun kemarin Amerika akhirnya menghancurkan 3 situs nuklir di Iran, tapi itu kelihatannya artifisial, hanya di permukaan. Buktinya apa? Laporan Badan Atom PBB itu, IAEA maksud saya, dan juga pantauan negara-negara Arab sekitar yang concern dengan perang ini, tidak menunjukkan bukti ada efek radiasi yang besar. Itu artinya tidak mengenai materi inti pengayaan uranium. Dan belakangan diketahui bahwa Iran sudah jauh-jauh hari memindahkan materi inti penggunaan uranium dari 3 lokasi yang diserang Amerika kemarin ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Ada satu lagi reaktor nuklir Iran yang sama sekali tidak disentuh. Bushehr yang ada di selatan Iran di tepi Teluk Persia. Di situ ada 200-an ilmuwan Rusia yang tidak ditarik. Itu masih utuh. Ya itu kan salah satu yang didukung oleh pihak Rusia supaya tidak dihancurkan atau tidak diserang oleh Amerika. Ya, itu memang terbukti sama sekali tidak disentuh. Itu artinya satu target gagal. Yang kedua, target untuk mendorong rakyat Iran menggulingkan rezim Ali Khamenei itu juga tidak terjadi. Malah sebaliknya, rakyat Iran menjadi lebih solid, kohesif, mendukung penguasa saat ini. Mengapa? Karena kalau sudah mengenai banyak korban sipil, ini 500 orang yang tewas itu mayoritas warga sipil Iran, itu akan menimbulkan perasaan kebangsaan dan solidaritas nasional. Yang pada akhirnya mereka solid bersama Ali Khamenei untuk melawan serangan Israel. Walaupun sebetulnya ada yang berhasil dilakukan oleh Israel. Satu, akhirnya Israel atau Netanyahu berhasil menarik keterlibatan Amerika. Walaupun tidak signifikan. Pertama, setidaknya target menghancurkan situs nuklir walaupun itu palsu ya, semu dilakukan. Yang kedua, memaksa Iran untuk bersedia mengikuti gencatan senjata. Itu untuk sementara menyelamatkan muka Netanyahu dan menyelamatkan Israel dari kehancuran. Tapi saya yakin Netanyahu selama belum tercapai targetnya, dia tidak akan berhenti. Satu lagi, keberhasilan Netanyahu setidaknya dia melupakan dulu masalah dunia, masalah Palestina di mata dunia.
Nah sekarang orang kembali fokus akhirnya ke masalah Palestina. Tapi kalau melihat bahwa target dari Israel ini belum tercapai, apakah ini juga menunjukkan bahwa Israel ini memiliki kelemahan untuk mendeteksi di mana kekuatan Iran dan juga di mana target-target yang harusnya mereka serang? Mossad itu terkenal ya menjadi legenda, termasuk lembaga intelijen paling canggih di dunia, menyusup ke berbagai kalangan di berbagai negara, bahkan bisa ke level pejabat tinggi negara. Dalam kasus Iran itu menunjukkan bukti juga prestasi Mossad ketika kasus terbunuhnya Ismail Haniya dan terbunuhnya sejumlah jenderal petinggi Garda Revolusi Iran dan sejumlah ahli nuklir Iran. Tapi sehebat-hebatnya ternyata di atas langit ada langit. Ternyata kehebatan Mossad itu tidak mampu mendeteksi kemampuan dan kepemilikan rudal Iran. Seberapa canggih dan berapa jumlahnya, terutama soal kuantiti. Ini ternyata nggak habis-habis ini rudal. Sebenarnya Iran itu pertahanan dalam posisi lemah. Hampir semua wilayah udara Iran itu dalam jangkauan penguasaan serangan udara Israel dan Amerika. Tetapi Iran punya rudal yang entah di mana disembunyikan dan berapa jumlahnya, terus menerus nggak ada berhenti-berhenti. Setelah Fatah muncul Sijil, setelah Sijil muncul Khaybar, nanti muncul apa lagi tuh? Ini kalau tidak di stop, bubar nih Israel. Kalau memang punya senjata yang begitu canggih, apa yang kemudian membuat Iran mau untuk melakukan gencatan senjata? Apakah memang ada tekanan juga dari negara-negara di kawasan Timur Tengah? Mengingat Iran juga kemarin sempat menyerang Qatar, Kang Irfan, terkait pembalasan Amerika Serikat. Ada beberapa faktor. Salah satu dugaan saya, Iran pun pasti punya keterbatasan. Cuma kan ini rahasia pertahanan mesin negara. Sampai batas mana napas mereka bisa menyelam kan gitu. Nah saya pikir Iran juga berhitung. Kalau terus-menerus rudal dia keluarkan, stok habis, kan gitu. Bahaya juga. Kedua, Iran punya kelemahan dalam sistem pertahanan. Sumber yang saya terima bahwa kunjungan Abbas Araghchi ketemu Putin kemarin, berhasil mendapatkan dukungan Putin kepada Iran untuk menjalankan haknya membela diri. Tetapi tidak ada komitmen dukungan atau support yang konkret militer secara militer. Saya dapat informasi Iran yang sudah membeli sistem pertahanan canggih dan sudah bayar, tapi barangnya belum dikirim. Oke, berarti masih ada yang menggantung ya. Jadi masih banyak menggantung. Dan saya kira juga tekanan negara-negara patron dari kedua pihak, baik Amerika, Rusia maupun Cina, yang memang mendorong untuk deeskalasi. Yang tentu kita berharap ya dua negara dikdaya tersebut bisa membantu mengurangi minimal eskalasi perang antara Iran dan juga Israel. Terima kasih Kang Irfan. Saya seperti dibawa ke Timur Tengah mendengar penjelasan dari Kang Irfan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kang Irfan. Waktunya. Ya pemirsa, berita-berita viral pagi hari ini kami buka dengan berita akibat jalanan yang licin. 2 pengendara motor terjatuh. Jalanan licin ini diakibatkan oleh tumpahan minyak di Jalan Manggis Swadaya 1, Jalan Alternatif Parung Bingung, Sawangan, Depok. Ya, kalau kita lihat di video terlihat akibat motor pertama jatuh, motor yang di belakangnya juga ikut terjatuh. Karena mengerem di jalanan licin. Refleks biasanya ya. Iya, ini karena minyak, ya sudah pasti jatuh lah ya. Sudah pasti. Tapi minyak, jangan pasir. Ya kan? Tapi jangan rebahan kalau jatuh. Nanti dipijit kalau kata Philip ya. Siapin tepung langsung ya. Nah itu jadi pisang goreng. Ada tepung, ada minyak, tinggal digoreng. Lapar kan pagi-pagi lapar. Oke, berita viral selanjutnya ini ada video yang menampilkan warga gapuranya rusak demi mengangkut sound horeg. Ya. Jadi ini gapura rusak terkena sound horeg. Kita saksikan bersama-sama pemirsa, ini bagaimana gapura yang rusak. Ini terjadi di sebuah daerah di Jawa Timur ya. Ini demi melancarkan jalur truk sound horeg, warga kemudian merobohkan gapura hingga roboh. Tentunya aksi ini dikecam oleh banyak warganet karena dianggap merusak fasilitas umum. Oh, berarti ini dirobohkan dulu sebelum sound horegnya lewat. Bukan supaya bisa lewat ya. Bukan terkena ya, bukan terkena sound horegnya. Karena kalau kita lihat ini sound horeg itu tinggi-tinggi loh Andi Kumala. Karena kan beberapa juga yang kemarin sempat viral, ada yang tertimpa sound horeg begitu ya. Ada yang kemudian tembok-tembok rumah retak
terkena sound horeg. Oke, tapi nggak perlu dirobohkan sebenarnya, tinggal digedein aja volumenya. Biasanya kan roboh sendiri. Kayak di film-film sama-sama kartun. rusak ya fasilitas umumnya ya. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Aksi komplotan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung, Lampung ini berhasil digagalkan. Iya, ini ada 2 orang wanita penjaga warung yang memergoki aksi pelaku sehingga berhasil menggagalkan. Dan ini adalah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan komplotan pelaku curanmor ini menyatroni sebuah warung makanan di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Meski sempat berhasil menghidupkan sepeda motor, namun aksi pelaku ini gagal setelah diketahui pemiliknya. Korban yang mengetahui sepeda motornya hendak dibawa kabur bersama rekannya mencoba mempertahankan sepeda motor dengan menarik bagian belakang motor hingga pelaku terjatuh. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan, namun pelaku berhasil melarikan diri. Untungnya motornya berhasil diselamatkan ya. Ini 2 wanita cukup perkasa begitu ya. Emak-emak ya. Emak-emak, ras power terkuat emak-emak di bumi. Ya, kita ke berita viral lainnya pemirsa. 2 tersangka kasus curanmor yang kabur saat melakukan rekonstruksi ini di tempat kejadian pencurian kembali ditangkap jajaran Satreskrim Polres Magetan, Jawa Timur. Hukumannya apa? 2 kali lipat atau enggak, Andi Kumala? 2 kali lipat, kan satu udah karena kejahatan, yang satunya melarikan diri. Sekalian jadi ya double. Ya, jadi ini warga dan relawan SAR BPBD Kabupaten Magetan yang membantu polisi untuk menangkap kembali 2 tersangka yang kabur melarikan diri. Ini tersangka kasus curanmor pada saat pelaksanaan rekonstruksi di Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Jadi lagi rekonstruksi kabur. Nekat juga ya. Sepertinya kabur. Kalau dari reka adegan, ini reka adegan ketika menaiki motor. Jadi momentumnya dia lagi rekonstruksi, naikin motor, dia langsung kabur ya. Kayak film Dono ya. Kita ke informasi berikutnya. Diduga tak sempat mengerem saat truk di depannya berhenti mendadak. Seorang supir truk terjepit kabin dalam kecelakaan di Sampit, Kota Waringin Timur. Ya pemirsa, sopir truk terjepit dan beginilah kondisi sopir truk pengangkut rotan yang terjepit dalam kabin setelah menabrak truk yang berada di depannya. Dibantu warga di sekitar lokasi, sopir kemudian berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pinggir Pak, lewat pinggir aja nanti. Kecelakaan terjadi diduga karena dam truk ya yang di depan berhenti mendadak karena lampu merah. Akibatnya truk di belakangnya tak sempat melakukan pengereman sehingga menabrak bagian belakang dam truk. Ya pemirsa, kita sudah hadirkan kabar-kabar viral untuk Anda. Saatnya kita pamit undur diri. Ada pantun dulu nggak? Boleh. Cutari beli kelapa, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, terima kasih, sampai jumpa.